Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi A dari kelompok Grabbook. Kami akan mempresentasikan website kami. Website Grabbook merupakan website jual beli buku. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 SIA dengan NIM 2205121408 dengan nama Iman Lasa Metanoia, dan selanjutnya ada rekan saya. Saya Asri Maulana Rosalina dengan NIM 2205121401. Saya Zahra Sabitan Nugroho dengan NIM 2205 12 14 019. Saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 2205121403. Saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 2205121437. Baik, untuk yang bagian pertama yaitu abstrak dari penelitian ini adalah dalam era digital, kebiasaan membaca buku tradisional mulai beralih ke metode digital. Nah, Grabbook hadir untuk memberikan pengalaman membeli buku yang menyenangkan dan praktis dengan fitur lengkap dan efisien. Nama Grabbook mencerminkan konsep utama dari website ini, yaitu memungkinkan pengguna mengakses buku dengan mudah dan cepat. Pengguna dapat menjelajahi koleksi buku, membaca sinopsis dan ulasan, serta membeli buku. Baik, untuk konsep dasarnya adalah di balik tampilan yang menarik, website ini merupakan dibangun dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Untuk mengakses website ini, pengguna memerlukan browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Untuk ya, mari. Untuk selanjutnya yaitu profil target pengguna website Grabbook. Yang pertama yaitu mahasiswa dan pelajar, karena mahasiswa dan pelajar sering memerlukan buku dan teks sebagai referensi. Kemudian profesional dan juga pekerja kantoran, penggemar buku terutama, orang tua dan keluarga yang mencari buku edukatif dan cerita untuk anak-anak mereka, pustakawan dan juga akademisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk analisis sistem pada website Grabbook, yang pertama ada CDM website Grabbook. Sebuah konseptual data model atau CDM ini menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang untuk suatu aplikasi. Pada konseptual data model yang terdapat 7 tabel. Yang pertama ada admin. Admin sendiri memiliki atribut. Yang pertama ID admin, first name, last name, email, dan nama lengkap. Yang kedua ada produk. Produk memiliki atribut, yaitu ID produk, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, deskripsi produk, resep produk, dan stok produk. Lalu selanjutnya ada pembelian. Ada beberapa atribut. Yang pertama ID pembelian sebagai primary key, ID pelanggan foreign key, ID kurir foreign key, tanggal pembelian, total pembelian, nama kurir, tarif, alamat pengiriman, status pembelian, resi pengiriman, ID admin sebagai foreign key. Selanjutnya ada pembelian produk. Untuk pembelian ID pembelian produk sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, dan jumlah pembelian. Lalu ada tabel pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, email pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Terdapat atribut. Yang pertama ada ID pembayaran sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, nama, bank, jumlah, tanggal, dan bukti. Dan yang terakhir ada tabel kurir. Terdapat atribut ID kurir sebagai primary key, nama kurir, dan tarif. Lalu untuk PDM website Grabbook, sebuah physical data model atau PDM menggambarkan secara detail konsep rancangan struktur basis data yang dirancang untuk suatu program aplikasi. PDM merupakan hasil generate dari CDM, dan pada
PDM tergambar jelas tabel-tabel penyusun basis data beserta kolom-kolom yang terdapat pada setiap tabel. Baik, untuk PDM bisa dilihat pada layar. Selanjutnya saya Christian Timothy akan menjelaskan tentang kode untuk membangun website Grabbook ini. Ini adalah CSS yang kami pakai untuk menampilkan visual dengan warna yang menarik dan tampilan layout yang menarik untuk para pengguna. Next. Sekarang saya akan menjelaskan untuk kode-kode untuk membangun website Grabbook. Ini adalah kode untuk membuat website untuk admin. Ini ada CSS-nya yang berfungsi untuk menampilkan layout yang menarik untuk user serta warna-warna yang menarik. Lalu ada JS. Nah, di sini terdapat beberapa kode JavaScript untuk membuat website Grabbook. Nah, selanjutnya ada detail PHP. Oh, Bootstrap M. Nah, kode Bootstrap ini berfungsi sebagai pembangun layout pada website Grabbook untuk mempersingkat sehingga kita sebagai pembuat website tidak mengcoding sendiri atau mengetik sendiri. Selanjutnya ada detail. Ini yang pada baris ke 3 sampai 6 adalah kode untuk menyambungkan page detail ke dalam database yang telah dibuat. Lalu ini adalah kode-kode untuk halaman detail. Selanjutnya, ini adalah kode hapus pelanggan yang dimana kode ini berisikan fungsi untuk menghapus pelanggan. Sehingga pada database-nya akan terhapus juga. Lalu sama dengan hapus pelanggan, kode ini juga berfungsi untuk menghapus produk sehingga pada database telah terhapus karena pada kode ini juga telah disambungkan ke dalam database. Next. Ini adalah kode untuk home. Di mana pada baris kedua kode ini juga terkoneksi oleh database Grabbook. Kode ini atau pada halaman home akan menampilkan tampilan selamat datang kepada admin. Next. Indeks PHP ini juga telah tersambung oleh database Grabbook. Lalu pada laporan pembelian ini menampilkan data-data pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Ini adalah kode untuk laporan pembelian. Lalu login. Pada login ini telah tersambung ke dalam database sehingga saat admin ingin memasuki website Grabbook, jika sudah mempunyai akunnya tinggal masukkan saja sehingga bisa langsung masuk ke halaman utama. Lalu logout. Saat admin memencet logout, otomatis akun akan keluar dari website pelanggan.
Kode ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan. Lalu pembayaran. Kode ini telah tersambung juga ke dalam database. Kode ini berfungsi untuk menampilkan data pembayaran yang sudah tersambung ke dalam database pembeli. Ini kode untuk pembeli. Next, produk. Pada produk ini juga telah tersambung ke database sehingga admin admin dapat melihat apa saja yang ada di dalam database di website. Lalu tambah produk. Ini adalah fitur pada produk untuk menambahkan produk baru ke dalam database. Lalu ubah pelanggan. Kode ini juga sudah tersambung ke dalam tabel pelanggan sehingga admin dapat menghapus atau mengubah data-data tentang pelanggan di dalam website. Scroll ke atas, M. Nah, ini adalah kode untuk ubah produk di mana pada halaman produk dapat mengubah produk karena juga sudah tersambung ke dalam tabel produk di dalam database. Next. Eh, Bayar PHP. Oh, ini adalah CSS yang kita pakai untuk tampilan pada website Grabbook untuk user atau pelanggan. Di mana dengan CSS ini dapat membuat tampilan website lebih menarik. Lalu bayar. Ini adalah kode untuk supaya pelanggan dapat melakukan pembayaran kepada Grabbook. Beli. Ini adalah kode untuk pelanggan menandai buku yang ingin dibelinya sehingga buku akan masuk ke dalam keranjang. Lalu daftar. Daftar pada baris ketiga ini adalah kode untuk mengoneksikan ke dalam database Grabbook. Ini pada kode ini berfungsi untuk user saat pertama kali ingin memasuki website Grabbook akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu lalu akan login. Lalu detail. Pada detail ini berfungsi untuk menampilkan detail dari pelanggan. Lalu hapus keranjang. Hapus keranjang, kode ini berfungsi saat user melakukan penghapusan pada keranjang sehingga pada keranjang tidak ada daftar buku yang ingin dibelinya. Next, index. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan halaman utama pada website Grabbook. Next, keranjang. Kode ini berfungsi untuk menampilkan buku yang sudah ditandai oleh user sehingga user hanya tinggal membayar buku yang ingin dibelinya. Lihat pembayaran, ini adalah kode untuk lihat pembayaran yang dimana berfungsi untuk melihat pembayaran yang sudah dilakukan. Lalu ada login. Pada kode ini juga berfungsi untuk user melakukan
login supaya masuk ke dalam akun. Next, logout. Pada kode ini berfungsi saat user memencet atau mengklik logout akan otomatis keluar dari website. Next, nota. Kode ini berfungsi untuk menampilkan nota sehingga pelanggan dapat mengetahui daftar transaksi yang mereka lakukan. Next, pembayaran. Kode ini berfungsi untuk user atau pelanggan melakukan pembayaran untuk buku yang mereka beli. Next, pencarian. Oh, kode ini sudah terkoneksi ke dalam database sehingga saat user melakukan pencarian dengan dengan mengetik judul yang mereka ingin cari, saat di enter maka buku akan keluar secara otomatis. Lalu ada rekomendasi. Ini kodenya sama seperti kode pada indeks yang dimana menampilkan buku-buku yang telah direkomendasikan oleh website. Lalu ada riwayat. Riwayat ini berisikan kode yang dimana berfungsi untuk menampilkan buku apa saja yang sudah mereka beli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan pada website Grabbook. Yang pertama ada login. Kita bisa memasukkan email login seperti budi.im@gmail.com dan passwordnya. Lalu akan memunculkan login berhasil. Kemudian login tersebut akan masuk di tabel pelanggan. Kemudian di sini kita bisa mencari di fitur pencarian seperti Harry, kita cari. Bila tidak ditemukan akan memunculkan tampilan tersebut. Selanjutnya kita cari Pride akan memunculkan buku yang berjudul Pride. Kita lihat detailnya. Ini memunculkan harga, nama, dan deskripsi dan stok. Kita akan membelinya 3. Kita klik 3 beli. Langsung memunculkan notifikasi dan kemudian akan lanjut ke keranjang. Kemudian kita lanjut bayar. Kemudian memunculkan detail-detail untuk pembayaran, yaitu mengisikan alamat serta jasa pengiriman. Kita klik bayar, akan memunculkan pembayaran sukses. Kita klik OK. Ini adalah detail pembelian yang akan melakukan pembayaran kepada rekening. Kemudian ke fitur belanja, kita melihat keranjang. Ke keranjang kosong akan memunculkan notifikasi keranjang kosong. Kita beli lagi, kita masukkan ke keranjang. Kemudian kita bisa menghapusnya. Klik OK. Kita coba beli ke rekomendasi. Di sini akan memunculkan beberapa rekomendasi bukunya. Kemudian kita bisa cari riwayat. Ini riwayat untuk riwayat pembelian dari user kita yaitu IM.
Kita lihat pembayaran. Di sini kita dapat misalkan formulirnya seperti nama penyetor, bank, jumlah, dan bukti pembayarannya. Kemudian jika kita klik nota untuk melihat nota hasil pembelian kita. Udah. Selanjutnya kita bisa klik logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu dalam panel admin seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya di bagian kode terpisah untuk panel admin dan panel user. Jadi di panel admin kita bisa masukkan email dan password yang telah terdaftar di dalam database yaitu dengan tabel admin itu dengan username admin1@example.com dengan password admin123 kita masukkan seperti itu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini selama datang di admin one karena kita mendaftarkan nama lengkap dari yang kita masukkan tadi adalah admin one. Nah, pada tabel admin nanti ada untuk fitur buku yang berisi data-data buku dari Grabbook sendiri. Untuk tampilannya ini hanya datanya saja, tapi nanti akan ditampilkan di panel user seperti ini dengan data yang sama. Nah, di panel admin sendiri kita bisa melakukan tambah data, misal namanya random saja. Berat 100 gram, 1000 gram. Dan untuk, nah, misal kita masukkan stok satu, buku ini. Nah, kita simpan. Ya, ada perintah untuk menambahkan cover buku tambahan. Nah, data tersimpan. Nah, nantinya data ini muncul ya di sini ya di tabel ini dan di user juga akan muncul data seperti itu. Nah, yang baru saja kita tambahkan. Dan di database juga akan muncul data produk yang baru ditambahkan seperti ini. Em, Selanjutnya kita mungkin bisa langsung buat aksi ubah ya ke data yang tadi kita tambahkan. Misal kita hapus bagian ini, terus kita ubah. Produk terubah. Di kita juga muncul tulisannya berubah ya. Di sini juga tulisannya akan berubah, sama seperti yang telah disetting. Misal kita hapus pun juga akan terhapus karena ini terintegrasi seluruhnya. Oke, untuk selanjutnya ada panel data pembeli. Ini data transaksi dari para pelanggan yang telah melakukan transaksi di GrabBook. Mungkin yang tadi ada sebuah yang baru orderan ini ada dari YM membeli Sapiens. Terus ada juga lihat pembayarannya. Dari lihat pembayaran nanti kita bisa mengirimkan resi untuk dicek kepada pelanggan. Misal mereka menggunakan jasa kirim masing-masing ya. Cek.
kita buat aja random. Dan statusnya lunas atau dengan barang terkirim atau batal jika uang yang ditransfer oleh pembeli tidak sesuai. Jadi ini pengecekannya melalui manual. Nah, data terupdate. Nah, kita bisa cek di bagian pembeli, di bagian riwayat transaksi. Nantinya akan ada lunas barang terkirim, resinya seperti ini, seperti yang tadi kita lihat. Nah, selanjutnya juga ada bagian data pelanggan. Dan dari data pelanggan ini mengambil dari tabel di database, yaitu tabel pelanggan dengan data yang sesuai ada di tabel tersebut. Nah, untuk data ini nantinya itu akan bertambah jika pelanggan melakukan daftar, akan muncul data pelanggan-pelanggan yang sudah mendaftarkan akun di GrabBook. Kita juga bisa mengubah informasi terkait pelanggan dan kita juga bisa menghapusnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai GrabBook dari panel admin. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan rekan saya. Lalu kesimpulan, dalam era yang terus berkembang, permintaan akan platform digital untuk membaca buku semakin meningkat. Oleh karena itu, pengembangan website GrabBook merupakan langkah yang sangat penting dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pembaca buku dalam mengakses literatur secara digital dengan praktis dan lebih interaktif, menyenangkan, dan praktis. Dari laporan ini dapat dipahami bahwa website adalah sebuah alat yang sangat penting dalam komunikasi dan kolaborasi di era digital ini. Penggunaan teknologi seperti HTML, CSS, dan PHP menjadi fondasi utama dalam pengembangan website GrabBook. HTML bertugas sebagai struktur konten, CSS untuk mempercantik tampilan, dan SQL untuk mengelola database yang menjadi pusat dalam menyimpan data bagi pengguna. Database memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur, efisien, dan aman, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memfasilitasi pengembangan website yang diperluas serta berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan website GrabBook merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kebutuhan pembaca buku dalam era digital ini. Dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk membaca berbagai buku, diharapkan GrabBook dapat memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, praktis, dan sesuai dengan preferensi pengguna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.